Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan al-qaili fi kitabihil Qur'an syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ali adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi waz zamani wal makan
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر Al-Ayah. Shadaqallahu alaihi. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik ini, saat ini kita masih diizinkan untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah sholat Jumat. Ketika kita bisa berdoa saja, kita bisa melangkahkan kaki saja dari rumah menuju rumah Allah ini, tempat yang mulia ini adalah bagian dari hidayah yang Allah hadirkan kepada kita. Ini adalah bagian dari rahmat yang Allah hadirkan kepada kita. Maka sungguh-sungguh marilah senantiasa kita bersyukur ketika kita masih diketuk hati kita, diberikan langkah kaki kita untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa pula kita hadirkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, sayyidil mursalin, pemimpin dari para anbiya, pemimpin dari para utusan Allah yang senantiasa pula kita nantikan syafaatnya. Dan semoga kita semuanya hadir di rumah Allah ini, di Masjid Al-Amin ini, kelak nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali di setiap hari Jumat khatib berwasiat, khususnya pada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh pula kita meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, semoga kita sungguh-sungguh mendapatkan salah satu fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Allah hadirkan ampunan untuk kita semuanya, Allah hadirkan rahmatnya, dan sungguh-sungguh nanti kita dihindarkan dari siksa api neraka, mobil khusus diberikan satu pintu surga terbaik, yakni pintu surga Ar-Rahman. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sidang Jumat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, salah satu pula keutamaan yang sangat didamba-dambakan bagi para salafus saleh terdahulu ketika masuk di bulan Ramadan adalah bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan malam Lailatul Qadar dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfin syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 syahr, 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur semua urusan
sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, betapa luar biasanya malam Lailatul Qadar itu, sehingga sungguh banyak sekali orang-orang yang menanti-nantikan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena salah satunya adalah ketika kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, seluruh amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan di malam itu dikalikan, dilipat gandakan laksana kita beribadah 1000 bulan. Kalaulah kita konversikan, ya kalau hitungan tahun kurang lebih adalah 83 tahun. Sementara usia kita umat Nabi Muhammad SAW rata-rata ya berkisar antara 60 sampai 80 tahun. Artinya kalaulah kita menjumpai malam Lailatul Qadar, itu laksana kita beribadah sepanjang hidup kita, insya Allah. Lalu bagaimana agar diri kita senantiasa bisa sungguh-sungguh mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar itu? Maka kapan waktunya malam Lailatul Qadar itu? Setidaknya memang tidak ada yang tahu, tapi setidak-tidaknya kita mendapatkan ciri-ciri atau tanda-tanda hadirnya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, di sanadnya dari Aswad, beliau dapatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amal-amal ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan melebihi di waktu yang lain. Maka kalaulah saat ini sudah mulai tiba, ya sudah mulai mendekati ya hari-hari setelah ya 17, ya 19 terusnya, ya maka mulailah kita, ibarat kita sedang lari jarak jauh itu, ya kalau sudah mulai mendekati finish, harusnya kita harus lebih semangat dan meningkatkan amal-amal ibadah kita sebagaimana contohkan oleh Nabi SAW, dan kita pun bisa mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pun bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Allah tadi Rasulullah sungguh-sungguh ya mulai ikatkan ya ikat pinggangnya. Makanya mulai benar-benar fokus dengan ibadah ya. Fokus khusus untuk menjalankan memperbanyak iktikaf di masjid-masjid ya, di rumah-rumah Allah. Bahkan yang beliau juga yang bangunkan istri-istri beliau untuk memaksimalkan ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan, dan dikerucutkan lagi lebih spesifik adalah di malam-malam ganjil. Maka mungkin muncul pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana kalau awal Ramadan kita berbeda? Ada yang awalnya Senin, ada yang awalnya Selasa, lalu ganjilnya yang mana? Gitu. Maka lebih utama tidak perlu kita beda-bedakan mana yang ganjil, mana yang genap. Kita anggap saja semuanya itu adalah ganjil saja. Maka kita akan pasti dapatkan. Tapi kalau kita terlalu memilah-milah, akhirnya malah justru ya kita tidak mendapatkannya. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda terkait dengan tanda-tanda ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar ini, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Lailatul Qadri lailatun samhatun balaghatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Nah, ini adalah salah satu riwayat ciri-ciri. Kalaulah malam harinya itu adalah malam Lailatul Qadar, biasanya pagi harinya itu tidak terlalu terik, tidak terlalu panas gitu ya, sepoi-sepoi ya, semilir ya, enak banget kondisi pagi harinya. Lalu bagaimana jika kita itu sungguh-sungguh sudah menjumpai malam Lailatul Qadar? Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita persiapkan? Maka beberapa salafus saleh memberikan tuntunan kepada kita semuanya agar kita sungguh-sungguh maksimalkan di mulai pertengahan, bahkan ya mulai 17 ke atas sampai dengan akhir Ramadan, kita untuk sungguh-sungguh menjalankan beberapa amalan yang terbaik ini. Nomor
Kambing sepindah, kita harus sungguh-sungguh sebagaimana Rasulullah SAW meningkatkan semangat ibadahnya dengan apa? Menghidupkan malam-malamnya. Maka kita perbanyak dengan qiyamul lail. Jadi bukan hanya sekedar ya kita menjalankan yang wajib saja, tapi perbanyak pula sholat kita di malam-malam tersebut. Kalaulah kita berjumpa dengan itu malam-malam qadar, maka kita pahala laksana sedang sholat terus-menerus sepanjang hidup kita, 83 tahun insyaallah. Yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terkait dengan membaca Al-Quran ini juga salah satu tanda surga merindukan, ya, masya Allah, orang-orang yang senantiasa ta'lim Quran, dekat dengan Al-Quran, khususnya apa? Di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kita senantiasa mulailah khususnya di 10 terakhir nanti kita iktikaf di masjid. Ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, kebiasaan tersebut juga dilanjutkan oleh istri-istri beliau, oleh istri-istri Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu untuk senantiasa iktikaf di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Kemudian yang terakhir adalah ada salah satu riwayat hadis riwayat Tirmidzi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku jumpai malam ini adalah malam Lailatul Qadar, lalu amalan apa yang aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Berdoalah." Doa apa ya Rasulullah? Rasulullah memberikan tuntunan doa ini. Doa yang senantiasa diajarkan oleh para imam ya di saat sholat tarawih, yakni doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka apa maknanya Allahumma innaka afuwun? Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau itu mencintai, menyayangi orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka sampai-sampai Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah pernah dalam maqalahnya berwasiat kepada para jemaah-jemaahnya, seandainya engkau itu memiliki banyak sekali hajat, tapi engkau itu hanya memiliki waktu yang sangat sedikit, maka isilah seluruh waktumu itu untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jika Allah sudah mengampunimu, jika Allah sudah memaafkanmu, sudah pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu meskipun tanpa engkau memintanya sekalipun, insyaallah. Maka ini sebuah doa sederhana tapi penuh dengan rahmat, penuh dengan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Di bulan Ramadan ini kita perbanyak istighfar ini. Zikir istighfar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan hanya di sholat tarawih saja. Kalaulah kita di sepertiga malamnya masih sempat untuk sholat hajat, sholat tahajud, ya masih ada yang nyambung lagi, witirnya nambah lagi, maka perbanyak ini. Apalagi di waktu-waktu jelang sahur, waktu yang sangat mustajab, di mana Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia mencari siapa saja yang masih meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Masya Allah. Maka marilah sungguh-sungguh kita memperbanyak amal-amal ibadah kita, khususnya di yang mulai pertengahan hingga akhir kita di bulan Ramadan ini. Dan saya doakan semoga seluruh jemaah yang hadir senantiasa mendapatkan kucuran, guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rumah tangganya semakin harmonis, anak-anaknya semakin soleh-solehah, dilapangkan rezekinya, dikhusukkan dalam ibadah-ibadahnya, dan diterima seluruh amal-amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu
أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفرقان والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.